Di sini Ibu akan mengajar pelajaran akuntansi dasar ya di kelas 10 perbankan syariah. Yang akan kita bahas adalah pada bab ini adalah bab awal, yaitu mengenal akuntansi. Sebelumnya kalian udah tahu belum apa itu akuntansi? Atau tidak baru dengar apa itu kata akuntansi? Karena sebelumnya di SMP atau di SD tidak ada pelajaran akuntansi ya. Sebelum kita masuk lebih dalam pelajaran akuntansi, kalian harus tahu dulu sejarahnya, asalnya dari mana akuntansi tersebut. Kita mengenal hakikat akuntansi terlebih dahulu. Sejarahnya, sejarah akuntansi. Ini akuntansi itu berasal dari suatu peradaban ya, di mana kurang lebih 300 sebelum Masehi. Akuntansi juga dipengaruhi oleh peran pedagang Italia. Selain itu, akuntansi juga ada peran tokoh, yaitu namanya Luca Pacioli, yaitu berhubungan dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica. Dan waktu itu adanya akuntansi itu dengan mulai adanya pembukuan ya. Apa itu pembukuan? Kalian bisa cari, coba apa itu pembukuan. Sekarang seperti apa contoh pembukuan itu ya. Sekarang apa itu akuntansi? Kalian harus tahu apa itu akuntansi, yaitu language of business. Apa language of business? Language of business adalah bahasa dunia usaha. Jadi segala apapun usaha itu akan kaitannya dengan akuntansi. Karena akuntansi itu hubungannya adalah dengan keuangan. Namanya usaha, otomatis kita pengen tahu apakah kita untung atau rugi. Ya kalau untung kita lebih semangat lagi, lebih ingin memajukan lagi usaha kita. Tapi kalau rugi, misalkan kita harus cari cara. Gimana caranya? Kita cari jalan keluar agar usaha kita maju lagi dan tidak rugi. Secara umumnya, akuntansi adalah proses pencatatan ya. Proses pencatatan. Pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi keuangan tersebut. Yang nantinya akan dijadikan patokan suatu perusahaan ya, untuk mengambil suatu keputusan gitu. Setelah tahu kayak gini kan nanti suatu usaha kita tahu apakah untung atau ruginya gitu. Maka ini akuntansi ini menjadi patokan untuk mengambil suatu keputusan. Terus tujuan akuntansi. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, akuntansi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat membantu untuk memperkirakan potensi sebuah perusahaan mendapatkan laba
atau keuntungan atau rugi. Yang kedua, tujuannya untuk memberikan informasi keuangan yang tepat dan dipercaya, mulai dari kewajiban atau utang, modal, serta sumber daya ekonominya. Yang ketiga, dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan-perubahan sumber-sumber ekonomi dalam sebuah perusahaan. Yang keempat, memberi informasi yang penting terkait perubahan-perubahan yang ada pada kewajiban dari sumber ekonomi. Selain itu, akuntansi juga bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan. Apa itu laporan keuangan? Pasti dalam setiap perusahaan punya laporan keuangan. Kalau tidak punya laporan, itu berarti perusahaan gak jelas, gak punya tujuan. Apa laporan keuangan? Yaitu catatan, sebuah catatan yang menunjukkan bahwa itu informasi keuangan dari sebuah perusahaan. Biasanya dibuat dalam satu periode. Satu periode itu dalam jangka waktu 1 tahun, ya. Laporan ini digunakan untuk menggambarkan kerja dari sebuah perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari beberapa hal. Ada neraca, ya. Nanti kita pelajari. Kita semester 2 mempelajari dari mulai jurnal, buku besar, membuat neraca sampai laporan keuangan. Terus nanti ada membuat laporan perubahan ekuitas, membuat laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan serta catatan laporan lainnya. Terus siapa pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi? Apakah kita masyarakat biasa atau pemilik perusahaan? Jadi pihak yang membutuhkan informasi akuntansi terbagi dua. Ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kalau pihak internal itu yaitu satu, pemilik perusahaan atau pemegang perusahaan. Yang kedua, pegawai perusahaan. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kalau kita misalkan tahu, oh ini perusahaan untung, ya berarti kita aman, kita kerjanya aman nih. Kan kalau rugi misalkan kita bisa kena saja PHK. Yang ketiga, manajer produksi. Ketika kita tahu laporan keuangan ini mendapatkan keuntungan misalkan, kita kan bisa menambah produk yang akan diproduksi di perusahaan. Yang keempat itu manajer pemasaran, ya. Yang kedua, pihak eksternal. Ada siapa aja di pihak eksternal? Yang pertama, kreditur, ya. Orang yang memberikan pinjaman. Siapa? Yaitu pihak bank. Kalau misalkan pihak bank nih mau memberikan pinjaman, dia melihat laporan keuangan perusahaannya dulu. Kalau misalkan selalu untung, ya mereka memberikan pinjaman. Yang kedua, investor, orang yang memberikan modal, ya. Yang ketiga, pemerintah. Kalau misalkan ini perusahaan bisa membuat untung, bisa membuat negara lebih berkembang, ya pemerintah akan memberi peluang atau kerjasama untuk perusahaan tersebut. Yang keempat, debitur, yaitu mitra perusahaan. Dan yang terakhir, masyarakat yang membeli produk perusahaan tersebut juga dengan leluasa menikmatinya. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu.
Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah ke materi lain. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.